الحياة ليبلوني أعمالا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi al-hadis. Tadasar yang saya hormati Bapak Ibu sekalian jamaah syiar malam rahimakumullah. Alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan juga keistiqomahan kita dalam menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita pembahasan Kitab Syakhsiyyah Islamiyah Jilid 2 di bagian akhir yang terkait dengan fikih masalah iktisodiyah, masalah ekonomi, muamalah. Dan pada kesempatan malam ini bahannya sebenarnya sedikit ya, walaupun ada 2 bab ya di kitab tersebut. Tapi sebenarnya kalau kita ringkaskan mungkin nggak lama itu kan pemaparan yang kita sampaikan. Ini bagian terakhir atau bagian ketiga dari pembahasan ijarah ya di kitab Syakhsiyyah Islamiyah Jilid 2 ini. Baik, kita lihat aja langsung ya. Jadi topik yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini masih seputar ya ijarah ya. Cuman di pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang terkait dengan istijarul a'yan ya kan wal bait ya kan. Jadi kita akan membahas terkait dengan penyewaan benda dan rumah ya kan. Udah kelihatan tak dasar ini ya share screen-nya? Alhamdulillah kan. Udah lihat lancar ya. Jadi dua topik ini sebenarnya hampir sama ya, mungkin ada karakteristik tertentu sehingga Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu memisahkan ya atau membuat jadi 2 bab. Yang pertama istijarul a'yan dan yang kedua yang terkait dengan istijarul bait atau rumah ya. Nah, kalau kita perhatikan di awal pembahasan kita ketika kita membahas ya yang terkait dengan ijarah ini di awal sudah kita sampaikan bahwa ijarah itu adalah akdun alal manfaati biwadin ya. Ijarah itu adalah akad dengan manfaat ya, atas manfaat atau transaksi terhadap jasa atau manfaat yang disertai dengan kompensasi. Nah, dari definisi ini pernah juga disampaikan ya, di situ ada tiga manfaat yang bisa ditransaksikan. Yang pertama adalah manfaat benda atau barang, manfaatul ain, atau sering disebut juga istijarul a'yan. Nah, jadi pada kesempatan malam ini kita akan mendetilkan ini, gitu kan, sebenarnya terkait dengan istijarul a'yan, penyewaan benda ya, ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik terkait dengan penyewaan benda ini. Nah, kalau kita perhatikan, jadi objek dari penyewaan benda dan rumah ini ya yang membedakan dengan jual beli ya kan
Itu adalah seperti yang kita pahami bersama bahwa eh, objek ya transaksi atau al-maqbud alaih gitu kan dari ijarah itu adalah manfaat benda. Ini manfaatnya ya. Jadi yang ditransaksikan itu bukan bendanya, bukan mobilnya gitu kan. Tapi yang ditransaksikannya itu adalah manfaatnya. Nah, sehingga di sini ada perbedaan dengan jual beli itu kan. Apa bedanya dengan jual beli? Kalau jual beli itu akadnya itu pada bendanya ya. Sementara ijarah itu adalah akad pada manfaatnya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sini sebenarnya konsekuensi antara eh, jual beli dan ijarah itu hampir sama gitu kan. Terkait dengan pemanfaatannya. Ya. Jadi kalau di ijarah cuman yang membedakan itu aja itu kan. Kalau di jual beli berarti otomatis bendanya ya manfaatnya gitu kan. Sementara kalau di sewa hanya manfaatnya aja, bendanya masih milik penyewa gitu kan, pemilik. Sehingga tidak ada transfer kepemilikan kalau dalam sewa. Nah, kalau dalam jual beli itu karena akarnya atas benda, maka terjadi transfer kepemilikan bendanya. Nah, dalam konteks ini kalau kita lihat di akad ijarah ini, penyewa berhak memanfaatkan benda tersebut. Jadi setelah transaksi selesai, dibayar, disepakati dengan syarat dan ketentuannya, maka penyewa berhak memanfaatkan benda tersebut. Dan sekaligus ini yang juga kita pahami di sini ternyata boleh juga dia menyewakan kembali kepada yang lain, baik dengan harga yang lebih rendah atau dengan yang lebih tinggi. Bahkan di kitab Syakhsiyah yang saya baca itu, walaupun harganya itu sampai melangit, ya kan? Misalnya kita nyewa 50.000, kemudian kita sewakan lagi 10 kali lipat, 500.000. Kalau ada yang mau itu tidak jadi masalah gitu kan. Ya. Jadi kita nyewa mobil 50.000, kita sewakan lagi 500.000 misalnya. Kalau ada yang mau bersedia, ya itu nggak masalah gitu kan. Jadi tidak ada pembatasan. Tapi boleh juga dengan harga yang lebih rendah gitu kan. Misalnya 45.000 gitu kan. Nah, ini artinya kalau kita lihat dari sisi eh, kepemilikan, dari sisi manfaat ya, manfaat benda itu, karena dia sudah sempurna, itu kan, memiliki manfaat benda ini, maka dia juga bisa transfer manfaat itu kepada yang lain. Ya, salah satunya tadi dengan cara disewakan, dengan cara dipinjamkan juga boleh, gitu kan, selama dalam masa sewa tersebut. Nah, itu yang pertama ya terkait dengan penyewaan benda. Nah, ini yang kita gambarkan tadi itu kan. Jadi eh, kalau menyewa itu menyewakan lagi itu diperbolehkan ya kan. Jadi penyewa itu diperbolehkan menyewakan kembali gitu kan. Jadi eh, cuma nanti pertanyaannya ketika disewakan kembali, siapa yang bertanggung jawab untuk menyerahkan benda kepada pemiliknya, gitu kan? Nah, walaupun dalam beberapa hadis ya, yang akan dijadikan dalil itu adalah ada kata-kata, misalnya di hadis itu disebutkan apa ya? Hadis menyebutkan bahwa yang memegang bahasa hadisnya itu yadin ya kan. Jadi apa yang ada di tangannya, maka dialah yang harus kemudian menyerahkan barang tersebut ya kan. Nah, seolah-olah kalau kita menggunakan hadis ini ya, di hadis ini nanti bentar ya. Itu dalil tentang kebolehannya. Kok, bentar, hadisnya kok asa kehapus apa? Nah, ini. Nah, itu kan ada redaksi alal yadi ma'ukhidat hatta tuadihi ya. Tangan menanggung apa yang telah diambilnya, gitu ya. Artinya bahasanya itu adalah seolah-olah bahwa
eh, yang wajib kemudian mengembalikan itu adalah mereka yang memegang benda itu kan. Nah, itu kalau konteksnya itu adalah penyewanya itu sendiri gitu kan. Tidak disewakan lagi. Nah, dalam konteks apa istilahnya itu menyewakan ini ke orang lain tadi ya kan. Nah, itu kan tadi saya katakan dari penyewa satu ya, dia eh, menggunakan manfaat benda ini ya dengan jalan disewakan lagi. Maka ada dua penyewa itu kan. Jadi ada penyewa satu, penyewa dua, dan jelas transaksi ini juga kemudian diperbolehkan. Tadi sudah kita sebutkan ya kan. Nah, pertanyaannya itu adalah setelah akad ada sedikit gangguan teknis. Jadi penyewaan benda tadi ya, kalau kita lihat ya, itu bisa disewakan kembali, ya kan, bagi penyewa kepada penyewa berikutnya, ya kan. Dan hukumnya itu adalah boleh menyewakan barang sewaan, ya kan. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana hukum mengembalikan barang sewaan tersebut setelah selesai akad? Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana hukum mengembalikan barang sewaan setelah selesai akad, ya, jelas wajib itu kan. Wajib bagi penyewa itu mengembalikan benda yang disewanya kepada pemilik benda yang menyewakan, ya kan. Cuman tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau penyewanya itu tadi ada dua gitu kan, seperti ini ya. Nah, siapa yang harus mengembalikan dan kepada siapa gitu kan? Jadi misalnya kalau kalau kita lihat tadi ya, ini penyewa satu, penyewa dua gitu kan? Siapa yang berhak untuk eh, mengembalikannya? Ya. Tetap kalau kita lihat, walaupun bendanya ada di penyewa kedua, ya, maka yang bertanggung jawab untuk mengembalikan ya benda ini kepada pemiliknya itu penyewa pertama. Ya. Jadi kalau kita rangkaiannya itu adalah berarti penyewa dua karena dia menyewa dari penyewa pertama, maka dia harus mengembalikan barang itu kepada penyewa satu. Nah, penyewa pertama baru kemudian menyerahkan benda yang disewanya itu karena selesai akadnya itu kepada penyewa kepada pemiliknya. Nah, itu secara eh, serah terimanya ya kan. Jadi ketika sudah selesai akad ya, maka itu diperbolehkan maaf setelah selesai akad benda wajib kemudian dikembalikan. Pertanyaan berikutnya adalah jika sudah selesai akad terkait dengan ada akad eh, dua pihak tadi, dua kali sewa itu disewakan lagi. Pertanyaannya jika sudah selesai akad, bolehkah penyewa yang kedua itu berhubungan langsung dengan pemilik benda untuk melanjutkan sewanya? Jadi secara hukum itu diperbolehkan kan. Jadi Syekh Taqiyuddin mengatakan boleh ya penyewa kedua ketika dia ingin memperpanjang ya akadnya ya langsung pada pemiliknya ya. Selama tadi catatannya, selama pemilik benda dan penyewa pertama sudah selesai transaksinya dan tidak ada kemudian ikatan. Ya, nanti akan kita lihat ya, sewa itu kan dari sisi waktu bisa bulanan, bisa tahunan, ya termasuk juga kemudian pembayarannya, gitu kan, sesuai dengan kesepakatan yang ada. Nah, itu dari sisi eh, kebolehan ya, kebolehan untuk menyewakan kembali ya. Nah, berikutnya adalah eh, kita masuk ke penyewaan rumah ya. Tadi itu benda secara umum, gitu kan.
Sekarang apa sih yang lebih spesifik, yang lebih khas dari rumah? Sebenarnya rumah itu ya salah satu bagian dari benda juga, itu kan. Cuman kenapa dibuat bab khusus oleh Syekh Taqiyuddin? Setelah saya baca mungkin ada sedikit keunikan ketika kita menyewa rumah, itu kan. Ketika kita menyewa rumah, itu kan ada sedikit perbedaan dengan benda yang lainnya. Nanti kita lihat di mana perbedaannya. Nah, jadi kalau kita lihat kembali ke gambar ini, ya, ketika kita menyewa rumah, ya, maka akan objek transaksinya atau al-ma'qud alainya itu adalah manfaat rumah, ya, bukan rumahnya, gitu kan. Nah, jadi manfaat rumah bukan rumahnya. Nah, maka sama seperti penyewaan benda yang sebelumnya saya katakan tadi, ya, di kitab Syekh Taqiyuddin tadi. Nah, sama penyewa rumah ini boleh rumah itu ditempati, disewa untuk ditempati sendiri, ya, dan keluarganya, itu kan. Boleh juga ditempati oleh orang lain, artinya dia nyewa bukan untuk diri sendiri, gitu kan. Atau boleh juga disewakan lagi kepada pihak yang lain, gitu kan. Jadi rumah yang kemudian dia miliki bisa disewakan lagi kepada pihak yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat, penyewa itu boleh menempatkan atau membuat di dalam rumah itu sesuatu yang biasa dilakukan oleh penghuni rumah, gitu kan. Jadi tadi eh, ketika kita menyewa rumah, ya, otomatis kan ada aktivitas yang harus kita lakukan di rumah itu, ya. Misalnya kita bawa barang, gitu kan, bawa perabotan, kemudian di situ kita masak, gitu kan. Itu tidak, istilahnya itu tidak harus dibuat akad tersendiri. Karena ketika kita kemudian menyewa rumah, otomatis, ya, secara umum termasuk di dalamnya itu adalah eh, melakukan upaya-upaya aktivitas-aktivitas yang boleh kemudian dilakukan oleh penghuni rumah, gitu kan. Jadi tidak tidak harus dibuat klausal khusus, misalnya boleh membawa perabotan, boleh kemudian memasak, gitu kan. Kenapa? Karena memang ya salah satu fungsi rumah itu selain tempat tidur, ya, juga tadi tempat masak. Makanya itu tidak harus dibuat akad terkhusus. Nah, tapi kalau eh, ada upaya, ya, untuk menggunakan rumah sebagai tempat yang melebihi posisinya sebagai tempat tinggal, nah itu tidak diperbolehkan kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya. Atau dengan kata lain, ketika ingin kemudian menggunakan rumah itu melebihi posisinya sebagai tempat tinggal, itu harus ada akad yang tersurat, ya. Akad yang tambahan, karena itu di luar kelaziman fungsi sebagai rumah sebagai tempat tinggal. Misalnya itu kan, rumah itu kemudian selain digunakan sebagai tempat tinggal tadi, tidur, ya, masak, tapi ternyata juga akan digunakan sebagai tempat produksi roti, ya, macam pabrik roti lah, jualan roti itu kan. Nah, ini harus izin khusus itu kan. Harus izin khusus atau harus juga dijelaskan pada saat terjadinya akad, ya kan. Kenapa? Karena ini sudah melebihi posisinya sebagai tempat tinggal. Maka tidak otomatis kalau ini, gitu kan. Jadi kalau kita nyewa rumah dan kemudian kita akan gunakan juga, itu kan. Misalnya rumah itu untuk, ya, kegiatan usaha, berarti itu harus ada izin khusus, ya kan. Artinya harus ada kesepakatan khusus ketika awal transaksi, ya. Kenapa? Karena penyewaan rumah itu umumnya itu adalah menempatkan rumah itu sebagai tempat tinggal. Itu yang terkait dengan penyewaan rumah yang spesifiknya, ya. Berikutnya adalah kalau kita lihat di kitab itu dijelaskan juga bagaimana teknis dan waktu pembayaran sewa, gitu kan. Jadi
seperti yang sudah kita bahas juga pada saat upah hampir sama dengan upah sebenarnya gitu kan. Ya. Cuman kalau upah itu kan tenaga ya atas tenaga orang gitu kan. Nah, ini adalah bayaran atas manfaat benda gitu kan. Maka teknis pembayarannya dan waktu pembayarannya itu bisa diserahkan sesuai dengan kesepakatan. Ya. Jadi waktu dan pembayaran sewa itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Misalnya sewa bulanan dengan biaya sewa 5 juta per bulan. Itu diperbolehkan. Jadi kita menyewa rumah dengan 1 bulan 5 juta misalnya. Itu boleh gitu ya. Boleh juga disepakati untuk jangka waktu lebih dari 1 bulan, tapi pembayaran dilakukan setiap bulan. Jadi tidak tidak langsung gitu kan. Bayarannya bulanan, tapi akadnya itu lebih dari 1 bulan. Nah itu juga diperbolehkan. Contoh misalnya ya, penyewa akan menyewa rumah selama 3 tahun. Tapi dengan catatan pembayaran dilakukan tiap bulan sebesar 2,5 juta. Nah, kalau disepakati, maka selama 3 tahun rumah tersebut ya itu eh, tidak boleh ya dibatalkan transaksinya itu secara sepihak. Jadi walaupun pembayarannya tiap bulan 2,5 juta, tapi karena akadnya itu adalah 3 tahun, maka selama 3 tahun itu ya kedua belah pihak, baik pemilik rumah maupun penyewa itu tidak boleh membatalkan sepihak. Ketika di tengah perjalanan ada masalah sehingga harus membatalkan, itu harus persetujuan kedua belah pihak. Nah, kalau pembatalan sepihak, misalnya yang membatalkan itu penyewa, misalnya penyewa baru 2 tahun dia sudah wah nggak akan melanjutkan gitu kan, maka dia harus bayar penuh ya. Walaupun bayarannya 2,5 juta tadi ya, dia tiap bulan dan baru 2 tahun dia kemudian akan membatalkan kalau pemilik rumah tidak menyetujui ya. Jadi hukum asalnya itu adalah penyewa harus membayar penuh selama 3 tahun. Ya. Kenapa? Karena akadnya itu adalah sudah 3 tahun. Ketika 2 tahun dia misalnya ada pikiran mau rubah gitu kan, maka dia nggak boleh itu kan. Boleh dia membatalkan, tapi tetap bayarnya itu full 3 tahun. Jadi dia berarti harus bayar 30 juta. Ya. Nah, itu kalau dari pihak penyewa. Bagaimana kalau pihak pemilik misalnya membatalkan sepihak? Sama juga nggak boleh gitu kan. Maka kalau dia kemudian mau membatalkan pemilik ini, baru 2 tahun dia berubah misalnya, maka juga dia tidak boleh dan dia harus membayar kompensasi itu kan. Kompensasinya sebesar apa? Ya tadi, sebesar uang sewa itu. Jadi misalnya pemilik membatalkan sepihak, maka ya penyewa itu harus mendapatkan kompensasi ya. Kalau normalnya itu berapa? Kalau sewanya tiap bulan 2,5 juta, berarti dia harus ya memberikan ganti rugi pemilik kepada penyewa itu 3 juta. Nah, itu gitu ya. Itu terkait dengan waktu dan teknis pembayaran sewa gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah ya, yang terakhir kalau kita lihat di sini ya, bagaimana kalau salah satu pihak penyewa itu kemudian meninggal? Ya. Apakah sewa itu otomatis batal? Jadi saya Takyudin Adabhani di bagian akhir ya bab sewa menyewa ini, beliau menyebutkan bahwa jika pemilik dan penyewa atau salah satu dari keduanya meninggal, ya, maka penyewaan tetap sebagaimana adanya. Ya. Kenapa? Beliau menyebutkan karena penyewaan itu adalah akad yang tetap, tidak batal karena kematian jika sesuatu yang diakadkannya itu masih ada. Artinya berarti ya manfaat sewa rumah tadi itu bisa dilanjutkan kepada ahli warisnya yang menempati anaknya, istrinya atau yang lainnya misalnya. Nah begitu juga itu kan ketika
pemiliknya yang meninggal, tetap aja gitu kan. Rumah itu belum boleh diambil alih oleh ahli warisnya sampai kemudian manfaatnya selesai. Nah, itu saya kira eh, be- ya ketentuan klausal yang terkait dengan sewa menyewa benda itu ya. Saya katakan tadi ini materinya walaupun dua bab ya, ternyata sangat sangat singkat ya kan. Nah, tadi terkait dengan eh saya lupa kayaknya ada yang dalilnya ya tentang dalil bahwa eh, harus ya tadi harus barang itu kemudian dikembalikan. Nah, ini tadi lupa ya. Jadi ini dalil kewajiban bahwa barang yang eh, disewakan kalau selesai akadnya yaitu harus dikembalikan ya kan. Jadi yang pertama hadis yang berbunyi Rasulullah bersabda alal yadi ma ukhidat hatta tuaddihi ya. Jangan menanggung apa yang telah diambilnya sampai dia mengembalikan. Kemudian hadis yang kedua tentang kewajiban untuk mengembalikan barang sewaan tersebut itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sa'id bin Yazid dari ayahnya. Dia berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yakhudu ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jaddan fa idza qida ahadukum assa sahibahu falyardud faryaruddudha ilaihi. Nah, ini hati-hati ini. Kadang-kadang kita suka gurau misalnya eh, ngumpetin barang ya, walaupun niat gurau. Itu nggak boleh gitu kan. Hadis ini dengan tegas menyatakan, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengambil barang temannya, baik dengan sungguh-sungguh ataupun bercanda. Ya, ya itu. Nah, jika salah seorang dari kalian mengambil tongkat temannya, maka hendaklah mengembalikan kepada eh, pemiliknya. Jadi hadis ini yang ingin saya garis bawahi, jadi tidak boleh bermain-main, tidak bercanda untuk mengambil barang punya teman, ya kan? Ya walaupun kalau kita lihat dari sisi hukumnya, apakah larangan itu bersifat haram atau kemudian bersifat makruh, nanti harus lihat koordinat yang lain. Tapi yang jelas mengambil barang itu tidak boleh dilakukan secara main-main. Bahkan dalam fikih itu kan ada yang sebutkan goslob. Gosip itu mengambil milik orang lain tanpa izin, ya kan? Itu bahasanya itu setengah maling gitu kan. Jadi kalau kalau mungkin tidak ketahuan terus ya kalau ketahuan dikembalikan, ya kan? Itu termasuk kategori yang kemudian dilarang. Nah, itu barangkali saya kira Tad Azhar ya secara singkat ini bagian akhir dari Izarah ya. Dua topik sebenarnya di kitab itu, Ijaratul A'yan dan ijarah terkait dengan al-bait atau rumah gitu kan. Itu saya kira saya kembalikan ke Ustaz Azhar. Kalau ada yang mau diskusikan, mungkin kita masih punya waktu yang cukup lah ya, 45 menit ya untuk diskusi. Ya, kalau ada hal-hal yang masih perlu kita diskusikan dari sejak topik awal ya terkait dengan sewa menyewa atau ijarah ini. Terima kasih. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah sekalian, ini kita mendapatkan maklumat ataupun penjelasan detail tadi dari Ustaz berkaitan dengan bab ijarah berkaitan dengan sewa menyewa ya. Ya, Alhamdulillah ini eh, kita buka ya sesi tanya jawabnya buat Bapak Ibu. Jika ada yang ingin menggunakan kesempatan untuk bertanya, silakan nanti Bapak Ibu yang ingin mengirimkan pertanyaannya, kirimkan pertanyaannya ke kolom chat. Nanti kita akan mintakan Al Ustadz Arif untuk menanggapi sekaligus menjawab semua pertanyaan yang masuk di kolom chat ya. Jika pun ada yang mau berinteraksi langsung, ya berinteraksi dengan beliau untuk bertanya langsung bisa juga
rasain, nanti kita beri kesempatan untuk bertanya langsung. Juga kita minta kepada Ustadz untuk menanggapi ya. Kesempatan awal ini Ustadz, dari kami pembawa acara ada pertanyaan yang kemarin belum kita record Ustadz, berkaitan dengan ijarah Hajar Mustajir Ustadz yang bekerja di instansi pemerintah, baik di Ya. Dinas Cukai maupun Perpajakan. Ini belum terekam Ustadz. Nah, mohon nanti Ustadz ngasih gambaran eh, pandangan terbaru berkaitan dengan profesi yang bekerja, eh, pekerja ya, para pekerja yang bekerja di instansi pemerintah yang berada di instansi khusus keuangan, baik dia di pajak maupun di instansi percukaian ya. Ini yang pertama Ustaz. Ya, karena kemarin kan kita belum sempat menanyakan detail ini dan juga tidak sempat terrecord ya. Yang kedua, eh, boleh dikasih gambaran ulang Ustaz terkait dengan eh, leasing Ustaz. Karena tadi Ustaz juga sempat menyinggung beda antara sewa, menyewa dengan jual beli. Meskipun nanti berkaitan dengan benda yang sama. Nah, ini cukup menarik dengan fenomena masyarakat hari ini, bahwa leasing ini seperti semacam pembenaran mungkin ya, menjadi sesuatu yang lazim, karena kalau tidak leasing tidak mungkin punya sepeda motor ataupun punya mobil dan lain sebagainya. Mungkin sementara dua poin ini Ustaz dari kami. Mohon tanggapannya Ustaz. Ya, yang pertama ya terkait dengan hukum ya bekerja eh, sebagai eh, apa istilahnya itu di bagian bea cukai atau pajak gitu kan. Memang ada hadis ya, ada hadis yang eh, sering gitu kan dijadikan apa istilahnya itu dijadikan landasan bahwa orang yang memungut eh, upeti atau pajak ya itu di neraka sehingga dia masuk dalam kategori dosa itu kan. Misalnya salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam eh, Ahmad ya dan At-Tabari dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir ya. Beliau Rasulullah bersabda, Inna sahibul maksi finnar. Ya. Sesungguhnya pemungut mukus. Mukus itu apa? Ya. Mukus itu adalah sebenarnya cukai. Ya. Cukai atau bahasa kita itu sekarang adalah orang yang memasukkan eh, apa istilahnya itu barang dagangan dari luar negeri ke dalam negeri. Ya, itu biasanya ada mukus ya di Pabean, daerah Pabean. Nah, berdasarkan hadis ini itu adalah eh, haram gitu kan. Karena kenapa? Karena Rasul menyatakan sesungguhnya pemungut pajak tadi, pemungut cukai tadi itu masuk neraka. Dalam redaksi lain, la yadkhulul jannah sahibu maksi. Tidak akan masuk surga ya pemungut pajak, pemungut mukus tadi, mukus itu, cukai tadi. Nah, dari dua hadis tersebut ya, maka kalau kita hanya melihat dari hadis ini ya, itu kan itu adalah mukus ya. Apakah mukus atau cukai ini sama dengan pajak? Nah, para ulama kemudian melihat ya, di antaranya saya baca di Syekh Taqiyuddin An-Nabhani atau juga ditanya jawab Syekh Aqto ya, salah seorang Amir Hizbut Tahrir atau Amir Hizbut Tahrir yang sekarang. Dalam tanya jawabnya beliau mengatakan bahwa walaupun di dalam hadis tersebut
ya itu disebutkan mukus cukai, tapi sebenarnya di situ ada ilat, ya, apa ilatnya itu mengambil harta yang eh, secara batil. Ya. Makanya sebenarnya bukan hanya mukus, itu berlaku juga untuk pajak. Ya. Makanya kan termasuk di dalamnya itu pajak, ya. Pajak yang tidak ada perintahnya, ya, untuk memungut eh, dari syariat atau dari dari Allah kepada rakyat. Nah, nah, di dalam Islam nanti ada yang disebut dengan zoribah, gitu kan. Kalau zoribah itu beda dengan pajak, gitu kan. Jadi, nah, ini yang pertama pengertian hadis tadi, ya. Pengertian hadis tadi, kenapa kemudian bukan hanya mukus, itu bukan hanya sekedar cukai, termasuk juga pajak yang dipungut secara rutin seperti yang sekarang dalam sistem kapitalis, itu juga masuk di dalamnya, bukan hanya cukai tadi, karena juga diperkuat dengan eh, ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, ya. Di sana kita bisa mengambil, ya. Intinya itu adalah ya ayat itu menunjukkan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Nah, sehingga di sini kalau kita perhatikan dari hadis tadi dan ayat ini, maka sebenarnya bukan hanya mukus yang diharamkan, ya, untuk dipungut oleh penguasa itu adalah semua pungutan yang batil, ya, termasuk yang sekarang sedang heboh, Pak Azhar, yaitu apa? Tak tapera, tabungan pemerasan rakyat. Nah, itu juga batil haram gitu kan. Kenapa? Kalau ini sebenarnya namanya tabungan, tapi sebenarnya mirip dengan pajak gitu kan, karena dipaksa gitu kan. Nah, itu tidak ada antara dimingkum. Secara syariat itu haram, sama. Nah, itu sekarang dari sisi hukum apa istilahnya itu? Hukum memungutnya, ya, pungutannya. Jadi mukus, pajak, termasuk juga tapera, ya, karena tapera itu dipaksa. Menurut fikih Islam itu haram negara memungut itu. Nah, itu pertama, hukum pertama. Harus kita pisahkan dulu, ya. Itu hukum pertamanya adalah haram hukumnya penguasa, ya, mengambil harta rakyat dengan batil, baik cukai maupun pajak, termasuk juga tabungan yang dipaksakan, yang sebenarnya sama dengan pajak, karena belum tentu kembali gitu kan. Ya. Nah, pertanyaannya, nah sekarang pertanyaan yang kedua, gitu kan, bagaimana, ya, orang yang bekerja di situ, gitu kan, ya, bekerja di situ, ya, di bagian pemungut pajaknya gitu kan. Nah, di dalam tanya jawab, ya, Syekh Aqlo itu, ya, beliau kemudian menjelaskan bahwa sebagai pemungut pajak cukai itu statusnya beda dengan penguasa yang memungutnya, ya. Jadi yang mengambil kebijakannya. Nah, orang yang bekerja, ya, eh sebagai pemungut pajak, kalau menurut Syekh Akko, itu kan, itu mubah, walaupun kata beliau itu lebih baiknya dihindari, gitu kan, mubah tapi aulawiyatnya itu ditinggalkan, gitu kan. Nah, nah, tapi ada yang haram, gitu kan. Kalau sampai pada batas, ya, eh, penyita, ya, melakukan pemaksaan, gitu kan. Misalnya, ya, di situ beliau sebutkan, dicontohkan ketika eh, seorang petugas cukai, petugas kemudian pajak tadi bekerja, ya. Kalau dia hanya sekadar masalah administratif, mencatat, ya, dan menagih, itu tidak sampai jatuhnya haram, ya kan. Tapi kalau sudah sampai bagian penyita, maka
itu baru statusnya itu adalah eh, diharamkan ya kan. Nah, ini pendapat Sa'ad itu kan. Tapi ada juga pendapat ulama yang lain yang mengatakan ya sama haram itu kan. Bahkan ada salah seorang ustadz yang mengatakan wah keluar tuh orang yang kerja di bagian pajak katanya. Haram itu katanya. Nah, tapi kalau saya lihat kalau Sa'ad mengatakan bahwa haram itu kalau dia sudah sampai pada posisi sebagai penyita pajak ya. Nah, untuk dalilnya nanti coba saya cari lagi, saya agak khilaf ya kan. Istimbat, tapi istimbatnya itu kan karena pemaksaannya itu. Cuman dalil secara khusus kok apa eh, yang membedakan ya kan. Kalau hanya sekedar memungut aja ya, mengantarkan surat saja itu kan untuk mengingatkan orang bayar pajak itu boleh. Sementara kalau sudah sampai pada penyita pajak itu kemudian diharamkan. Ya. Nah, nanti saya baca ulang ya tulisannya, terutama dalilnya saya agak khilaf ya. Nanti akan coba saya sampaikan ya kalau di kesempatan yang lain ya terkait dengan dalilnya. Tapi insya Allah kalau kesimpulannya saya tidak lupa ya kesimpulannya itu boleh kalau hanya sekedar menjadi pegawai administratifnya atau juga kemudian mencatat transaksi penerimaan pajaknya, tapi haram kalau sudah sampai pada bagian penyita ya. Itu menurut hukum Islam ya kan. Wallahu alam. Itu ya Kang Ustaz Azhar. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait leasing tadi itu ya. Ustaz. Nah, leasing itu sewa sebenarnya awalnya itu kan. Kalau di dalam konteks kapitalis ya, karena kebetulan saya juga pernah ngajar akuntansi ya. Itu ada akuntansi leasing namanya, akuntansi sewa. Leasing itu ada dua, itu kan dalam kapitalis itu ada leasing sewa biasa, itu boleh, itu kan. Leasing dalam arti sebenarnya sewa. Jadi misalnya banyak perusahaan-perusahaan besar, itu kan, dia untuk mengangkut karyawannya, dia nggak beli mobil sendiri, itu kan. Dia kerjasama dengan perusahaan angkutan. Nah, itu sewa itu kan. Dia bayar aja tiap bulan, itu kan. Tiap bulan, itu kan, nyewa bis, itu kan. Itu leasing juga lease gitu kan sewa itu kan. Nah tapi eh rutin gitu kan ya akarnya tadi akarnya bisa 5 tahun pokoknya selama 5 tahun dengan perusahaan otobis apa itu kan tugasnya menjemput antar jemput karyawan ya. Misalnya dibayar tiap tahun sewanya sekian akarnya 5 tahun nah itu banyak yang seperti itu. Itu nggak masalah karena itu adalah sewa seperti halnya ijaroh yang kita bahas tadi. Nah, ada leasing yang kedua itu adalah leasing yang diikuti dengan akad yang lainnya, itu kan. Ada dua, ada leasing ya, ada bukan dua ya. Ada leasing yang diikuti dengan pembelian. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan leasing, perusahaan-perusahaan pembiayaan sebenarnya. Kalau leasing jenis yang pertama itu biasanya tadi perusahaan umum ya, tekstil, pabrik tekstil misalnya kerjasama dengan perusahaan bis, gitu kan. Nah, kalau ini biasanya sewa beli ya, leasing sewa beli ini biasanya memang dia pembiayaan, ya. Eh, tugasnya bukan tugas ruang lingkup usahanya. Jadi sewa beli istilahnya. Makanya ini yang sebenarnya banyak di masyarakat kita itu kan. Yang leasing jenis yang kedua ini yaitu nyewa tapi nanti di akhir masa sewa itu ada transaksi penjualan. Maka disebut dengan sewa beli namanya. Nah, hampir semua ya transaksi jual beli kredit kendaraan, kendaraan motor itu kan atau mobil bermotor itu akadnya itu sewa beli ya, leasing tadi ya. Nah, haramnya di leasing konvensional itu ada dua. Yang pertama di situ ada bunganya pasti, itu kan. Misalnya harga
leasing itu harganya 12 juta misalnya, ya pasti bayar, ya itu tergantung cicilannya 2 3 tahun. Ya. Kalau 2 tahun ya bunganya berarti di situ nanti ada unsur bunga. Itu haram karena ada unsur bunganya. Itu yang pertama. Misalnya 12 juta itu kan bunga 10%, ya. Maka nanti pada saat pembayaran dicicil 1 tahun itu ya 12 juta plus bunganya 10%. Biasanya nanti dibagi aja jadi 12 gitu kan. Jadi berarti 12 juta bunga 10% 1.200.000, berarti nanti dia akan membayar 13.200.000. Padahal akad di kontraknya itu harga itu 12 juta, tapi dia bayar sebenarnya tidak 12 juta, tapi 13.200.000. Nah, ini 1.200.000 itu bunga. Itu keharaman pertama leasing konvensional. Ya. Yang kedua, keharamannya itu adalah sewa beli, ya. Dua akad dalam satu transaksi, ya. Akad apa saja leasing sini? Pertama akad sewa. Jadi kalau tadi katakanlah selama 12 bulan, ya cicilan tadi, ya. Selama belum lunas ya berarti 11 bulan lah, ya. Selama 11 bulan itu dianggap sewa. Konsekuensinya apa? Kalau misalnya nasabah itu tidak mampu mencicil, misalnya di bulan ke-7, 8, 9 seterusnya nggak mampu mencicil, barang diambil, uang yang sudah dibayarkan hangus karena dianggap sewa. Nah, baru kalau misalnya lancar ya sampai 11 bulan tadi, ya pas ke 12 bulannya langsung diserahkan. Berarti ya udah, makanya itu yang disebutkan leasing, sewa beli itu kan. Nah, haram yang kedua dari leasing konvensional itu adalah tadi itu kan, yaitu di dalamnya itu ada dua akad eh, dalam satu transaksi, sewa dan beli. Nah, kemudian muncullah syariah syariah gitu kan. Ada yang disebut dengan leasing syariah. Leasing syariah yang dihilangkan keharamannya itu yang pertama aja, bunganya gitu kan. Konvensional ya, harga motor tadi dan 10%, jadi biasanya 13.200.000 dicicil selama 1 tahun. Nah, kalau di leasing syariah dihilangkan bunganya, langsung aja akadnya itu adalah harga kendaraan tersebut, ya langsung disebutkan 13.200.000 harga jualnya. Kalau di konvensional harga jualnya 2 juta, ya. Kemudian disyariahkan harganya itu adalah jadi 1.200.000. Nah, ini hilang memang unsur ribanya, tapi tidak hilang unsur keharaman yang kedua, yaitu apa? Dua akad dalam satu transaksinya. Makanya dari sisi bahasa terjemahannya aja leasing itu, ya leasing syariah itu disebutnya itu adalah ijaroh muntahiyah bitamlik, ya. Sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Itu bahasa Arabnya. Ini juga mungkin ya mengarabkan dari bahasa Inggris tadi, ya. Sewa beli kan. Ijaroh itu sewa, muntahiyah diakhiri tamlik kepemilikan gitu kan. Kalau kita lihat baca di fatwa DSN itu bahasa syariahnya leasing itu adalah ijaroh mutahiyah bitamlik. Sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Yang disyariahkannya itu adalah tadi hanya satu, yaitu dihilangkan unsur bunganya. Tapi dua akad dalam satu transaksinya itu tidak dihilangkan. Maka leasing syariah dengan akad, ya sewa beli itu tetap haram, ya. Haramnya itu bukan karena ada bunganya, tapi di dalamnya ada eh, dua akad dalam satu transaksi. Itu ya barangkali Ustaz Azhar, wallahu a'lam shawab. Ya, Ustaz, sedikit Ustaz mau konfirmasi terkait dengan poin pertama tadi, Ustaz, bahwa Ya, bahwa konvensional itu kan ingin laba, mengambil laba, Ustaz. ya. Bahwa istilah mereka mungkin laba dengan bunga itu mungkin bisa sama bagi mereka, tapi yang mereka inginkan itu kan
ada margin bagi kita atau laba, Ustaz. Nah, apakah 10% itu tidak bisa kita kategorikan laba? Mungkin dalam perspektif sebahagian kaum muslimin itu menganggap riba, padahal itu kan bisa terkategori laba kami bagi yang mengkreditkan. Apakah bisa disederhanakan seperti itu, Ustaz? Sehingga fatwa DSN itu memang tidak riba, tapi karena memang ada profit yang boleh diambil karena pembayarannya secara kredit, Ustaz. Nah, apakah bisa disederhanakan seperti itu, Ustaz? Iya, jadi gini ya. eh saya dulu waktu sidang S2 saya, S2 saya kan saya membahas tentang eh, praktek transaksi itu kan dari sudut pandang akuntansinya itu kan. Nah, itu menarik ada pertanyaan dari penguji itu kan. Ya. Tadi seperti Ustadz Azhar tadi sampaikan, dalam perspektif akuntansi ya, itu kan nggak ada bedanya gitu kan antara bunga dengan margin tadi itu kan. Itu adalah bahasanya itu adalah pendapatan modal atau biaya modal. Cuman hanya sekedar istilahnya aja karena waktu itu saya membahas terkait dengan bagi hasil dan perbedaan dengan bunga itu kan. Bagi hasil bank syariah itu dengan menggunakan bagi hasil sementara bank konvensional itu dengan bunga. Nah, kemudian penguji ini bertanya, coba jelaskan dari perspektif ekonomi ya. Apa akuntansi lah ya. Eh, Bedanya antara bunga dengan yang Anda sebut tadi bagi hasil atau margin ya kan. Kan secara akuntansi ya sama itu kan. Tapi kenapa yang satu halal, yang satu haram? Nah, kemudian ada catatan ya. Nggak boleh pakai dalil jawabannya itu kan. Karena Anda ini bukan sarjana agama, Anda ini sarjana akuntansi itu kan, magister akuntansi. Nah, akhirnya saya buat analogi yang eh, untuk membedakan akad ya kan. Saya bilang Rob ya kan. Apa bedanya? Saya bilang orang yang kumpul kebo dengan orang yang menikah dari perspektif eh, ekonomi ya kan. Dia bilang dalam sudut pandang ekonomi ada nggak orang yang kumpul kebo dengan orang yang dengan akad nikah biasa bedanya? Kan beliau mengatakan tadi kan tidak ada bedanya dalam perspektif ekonomi itu kan antara eh, syariah yang bagi hasil atau margin dengan bunga ya konvensional kan sama-sama dari sudut pandang ekonomi itu nggak ada bedanya. Nah saya akhirnya tanya balik ya secara ekonomi beda nggak ya kan ya antara orang yang nikah resmi ya kan akad dengan orang yang kumpul kebo atau menjadi, punya istri simpanan. Apakah seorang istri simpanan dikasih makan nggak? Kasih makan, kasih rumah nggak? Sama kasih rumah. Nah sekarang perbedaannya apa secara ekonomi? Nggak ada gitu kan. Bahkan secara ekonomi yang istri simpanan bisa jadi lebih besar gitu kan. Nah, tapi kenapa gitu kan? Kok yang satu halal, yang satu haram? Nah, dia gelagap di balik itu dia bukan gelagap, senyum dia bilang. Ya, jelas itu kan beda itu mah ya. Apa bedanya? Bedanya itu di akad, dia bilang gitu kan. Karena faktor-faktor lainnya itu sama. Secara ekonomi sama, apalagi di masyarakat barat ya. Di masyarakat kita juga sudah mulai cuek gitu kan tahulah itu kan dia itu istri simpanan itu kan enggak mending kalau nikah siri ya kalau nikah siri masih mending gitu kan hanya secara administratif aja ini betul-betul kumpul kebo kadang-kadang kan sudah cuek aja masyarakat kita juga kan karena ini nah secara sosial secara ekonomi nggak ada beda ya tapi kenapa kok Prof sendiri mengatakan yang satu itu halal ya yang satu haram perbedaannya di akad nah itu juga itu kan sebenarnya kalau tadi ya ketika disyariahkan jadi syariah ya dari hilangkan bunganya jual beli leasing itu dijadikan dengan jual beli kredit tanpa harus ada dua akad itulah sebenarnya jadi boleh gitu kan kalau tadi ya leasing 12 juta bunga 10% kemudian dirubah akadnya gitu kan kredit motor jadi 13.200.000 dicicil selama eh, tahun itu jadi sah jadi halal gitu kan walaupun yang dibayar sama gitu kan
ya. Yang pertama dengan akad bunga tadi harga 12 juta bunga 10%. Yang kedua akadnya itu jual beli kredit ya. Harga pokok awalnya itu 12 juta, kemudian keuntungan ditambah 10%, jadi harga jual secara kredit ya. Kalau tunai 12 juta, kalau kredit 13 juta 200, kemudian dia ambil kredit 13 juta 200, ada perbedaan dengan tunai ya. Ini yang mungkin kalau sudut pandang konvensional bunga tadi, kalau di sini ada perbedaan harga tunai dengan kredit, tapi yang ini halal ya, yang dengan markup tadi ya dengan jual beli kredit, sementara yang leasing dengan bunga itu haram. Nah, cuman tadi ya harus dihilangkan dua akadnya, harus jual belinya itu jual beli kredit, bukan leasing. Baik ataksid seperti yang pernah kita bahas, jual beli kredit. Jadi itu ya. Jadi yang membedakan antara eh, konvensional dengan syariah di akad ya. Nah, karena itu tapi akad juga harus terpenuhi ya, akad-akad yang sah, bukan hanya sekedar akadnya juga hanya sekedar rekayasa gitu kan, ya. Atau misalnya tadi ternyata ada faktor lain dua akad. Jadi harus harus betul-betul detail ya, bukan hanya sekedar mengganti istilah gitu kan, tapi prakteknya sama. Nah, itu yang harus kemudian diperhatikan. Tapi pakem antara bunga dengan jual beli ya, walaupun sama-sama kalau dalam perspektif ekonomi di situ ada laba, di situ ada keuntungan, di itu ada pendapatan modal, tapi karena akadnya berbeda, yang satu halal, yang satu haram. Itu ya, wallahu alam. Ya, syukran Ustaz. Mudah-mudahan menjadi lebih paham buat kita Ustaz, dan juga buat Bapak Ibu yang menyaksikan ya secara live ataupun mungkin dari rekaman video ini nanti ya. Ini sudah ada juga yang mau bertanya langsung, tapi kami coba konfirmasi. Dan juga ada yang dari kolom chat ini Ustaz. Ini sepertinya yang mau bertanya langsung dulu, coba kita konfirmasi apakah masih bergabung. Bu Priscilia masih bergabung? Masih. Masih. Oh, boleh Bu, silakan Ibu. Ya, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Begini Ustaz, di Turki ini ada satu market yang itu tuh dia itu ternyata saya tahu apa kemudian barang-barang di situ tuh barang-barang yang punya kualitas yang bagus tapi harga kok bisa murah gitu loh. Sampai kemudian saya apa namanya dapat maklumat lebih dalam tentang tempat itu, ternyata itu adalah tempat untuk menjual hasil cukai. Jadi ketika kemudian maaf ketika misalnya gini nih, ada seseorang datang ke negeri ini kemudian membawa 3 handphone. Nah, itu ternyata kan dipertanyakan kenapa kok banyak handphonenya kayak gitu kan. Nah, kemudian misalnya kemudian disita. Nah, barang yang disita ini kemudian ternyata akhirnya kan tidak diambil sama pemilik, tidak ditebus sama pemilik, akhirnya jual ternyata di tempat itu. Nah, yang mau saya tanyakan itu untuk pekerja di situ, ya balik lagi kita sering tanyakan tentang status kerja di situ. Itu bagaimana Ustadz? Kalau misalnya kasir mungkin itu sudah syubhat sekali gitu loh. Maksudnya udah menjurus kepada keharaman. Tapi bagaimana dengan pegawai tata barang dan lain sebagainya? Itu yang pertama. Kemudian si Pegawai relay apa? dengan pertanyaan Barang, ini, pegawai yang di situnya, iya pegawai yang barang yang misalnya. menahan barang. Menata yang tata barang biasalah kalau di market kan ada yang menata barangnya di itu Oh, ya bagian pegawai penata biasa barang di mananya? di marketnya itu Ustaz. Oh, ada itunya. Ada 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 mas outletnya, semacam outletnya gitu. ya Nah, tapi outletnya itu hasil dari barang sitaan gitu. iya dan itu outlet di bawah negara langsung Iya, iya. ya agak memalukan sebenarnya memang. Nah itu kemudian pertanyaan saya selanjutnya
bagaimana sebenarnya praktek di dalam Islam. Nah, kalau misalnya kita kan ini sudah lazim ya dengan adanya cukai dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan itu tidak terganggu. Ini kalau misalnya ada daulah Islam, bagaimana kemudian penataan tentang ini? Apakah kemudian memang masih ada tapi kemudian teratur atau sebenarnya benar-benar ditiadakan? Nah, bagaimana itu sistemnya? Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan saya yang kedua terkait tentang tadi ya apa namanya sewa. Saya pernah bukan fakta ini. Ada si A tinggal di kota I gitu kan. Kemudian misalnya tinggal di Indonesia itu kan biar memudahkan itu kita hanya ikut nebeng kakak gitu kan. Nah ini kan berarti kita nebeng alamat gitu seperti itu. Nah ini bagaimana apa namanya hukumnya tentang ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya bagaimana kalau misalnya yang dewakan itu bukan rumah, bukan untuk bangunan dan lain sebagainya, tapi sewa lahan, yaitu untuk bertani atau untuk beternak yang ulah tanah, rumput dan sebagainya. Kemudian jadi apa namanya? Di komoditas. Itu dari saya, Ustadz. Oke. Langsung tak dasar? Monggo Tad, silakan Ustaz. Ya, yang pertama ya eh, terkait dengan orang yang bekerja ya di bagian outlet ya untuk menjual harta barang sitaan ya. Nah, kalau ini saya golabasudon ya itu sama karena haram ya. Karena dia berarti dari ada kaidah al-wasilatu ilal haram haramun ya. Kenapa? Karena barangnya ini sudah jelas. Jadi menarik kalau kita lihat. Jadi yang namanya barang hasil memaksa itu sama dengan mencuri kan, mengambil cara paksa itu menjual barang bukan milik dia. Ya, berarti di situ ada kezaliman ya kan, ada kezaliman. Nah, ketika dia apa istilahnya itu berarti ikut terlibat di dalamnya ya, maka ya, itu masuk dalam kategori al-wasilah ilal haram haram ya kan. Ya. Jadi eh, orang yang saya lihat ya yang ikut memasarkan karena sama ini dengan ya saya analogikan karena kalau dia tahu ya bahwa itu adalah memang hasil eh, curian, sitaan karena sitaan sama dengan curian kan pemaksaan ya kan pemaksaannya. Karena kita menjual harta curian itu nggak boleh, bahkan membelinya termasuk ini membelinya ya membelinya itu juga nggak boleh gitu kan. Kalau tahu bahwa itu adalah hasil barang sitaan secara eh, ilegal, secara sitaan, secara paksa tadi, maka membelinya juga nggak boleh gitu kan. Karena kita, misalnya kita ini ya, ada ditanya jawab Syekh Ato itu sebutkan agak unik memang beda ya. Kalau kalau riba tadi itu bisa eh, istilahnya itu kalau sebelumnya tidak tahu itu bisa bebas. Tapi kalau harta curian, barang curian itu dia eh, itu tidak akan pernah menjadi legal, ya. Artinya ketika kita memberi barang hasil curian, maka kita juga termasuk yang eh, terlibat keharaman. Misalnya gini, ya, di biasanya kan di kota-kota besar itu kan suka ada barang-barang yang hasil mutilasi kan. Misalnya barang curian motor, motor itu kan nggak dijual utuh motor tuh ya. Kemudian dijual di tempat itu sudah gola batu zone ya. Gola batu zone itu di situ ada onderdil murah itu hasil mutilasi. Nah, kalau kita beli ke situ kita ikut dosa. Kalau tahu itu adalah hasil curian ya kan. Ya. Maka kalau saya lihat ya, ya maka menjadi istilahnya itu ininya apa? Customernya, pelayannya ya, itu masuk dalam kategori itu ya. Ya. Haram ya kan. Itu yang pertama ya.
Kemudian yang kedua, apakah ketika Islam nanti tegak, cukai atau pajak itu betul-betul dihapuskan? Ya, ya betul, akan dihapuskan. Ya, untuk cukai itu nanti kebijakannya itu adalah karena cukai itu kan terkait dengan eh, semacam pungutan ketika negara luar, ya, kalau dalam Islam berarti negara kafir memasukkan barang ke negara Islam, gitu kan. Nah, itu nanti diperlakukan itu apakah ketika warga negara kita memasukkan barang ke dia kena cukai enggak? Kalau kemudian tidak kena cukai itu enggak boleh, haram memungut cukai. Tapi kalau misalnya warga negara kita memasukkan barang ke negara tersebut dipungut cukai katakanlah 5%, nah itu boleh mengambil, tapi enggak boleh lebih. Kalau 6% katakanlah, itu juga haram 1%-nya. Boleh itu maksimal 5%. Jadi kalau daulah Islam, warga negara daulah Islam misalnya mengimpor ya, mengekspor sorry ke negara X ya, kemudian dicukai 5%, maka negara X negara X ya yang kemudian memasukkan barangnya ke negara daulah Islam itu hanya boleh dipungut cukai maksimal 5%. Tidak wajib tapi boleh ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, nggak boleh kemudian memungut cukai, ya itu ya. Bahkan tadi lebih sedikit aja, ya. Ketika dia memungut dari kita 5%, kita memungut 5,5% itu nggak boleh, ya haram karena melebihi. Karena maksimal itu sama, ya. Itu yang terkait dengan cukai. Nah terkait dengan pajaknya itu sama sekali nggak ada, akan dihapuskan, ya. Kalaupun ada nanti itu yang disebut dengan zoribah. Ya. Zoribah itu adalah pungutan yang itu digunakan untuk keperluan wajib yang hanya dipungut dari orang-orang kaya saja, gitu kan. Dan muslim. Jadi kalau bicara nanti hilang ya hilang betul sama sekali. Tidak akan ada yang namanya pajak seperti dalam sistem kapitalis. Nah, pertanyaan dari mana? Ya, tadi ya, dari salah satu sumber terbesar pendapatan negara dalam sistem Islam itu adalah dari harta milik umum yang dikelola oleh negara. Ya. Kemudian yang kedua, eh, nebeng maksudnya ikut tinggal di rumah kakak, ya. Menurut saya boleh gitu kan, mubah, ya kan, mubah ya, asal ya tadi ya, itu bukan maksudnya teh, Mbak. Yang Nebeng di kartu keluarga, oh, misalnya keluarga teman seperti itu, atau ini kan biasa lazim ya kalau misalnya biar memudahkan KTP misalnya di oh, Indonesia itu nebeng kan kartu keluarganya, bukan nebeng yang tinggalnya, itu kan. Nebeng alamat alamatnya ya. berarti kan, supaya dimasukkan di dalam kartu keluarga itu. Ya, selama itu hanya masalah administratif, ya kan, dan kan ini ya, itu kan terkait dengan tergantung regulasinya, regulasi di negara yang bersangkutannya. Kalau di situ ada melarang, ya, ya. Nah, kita lihat, gitu kan, asalkan ya kalau berarti melarang, kemudian kita melakukannya dan di dalamnya ada unsur kebohongan, manipulasi ya, haramnya itu sebenarnya manipulasinya, gitu kan, kebohongannya itu kan, ya. Jadi menurut saya tergantung regulasinya itu kan. Kalau misalnya dibolehkan, ya nggak masalah, gitu kan. Tidak ada tidak ada larangan, itu kan hanya sekedar numpang alamat, ya kan, numpang alamat untuk memudahkan administratif, ya kan. Ya, tapi juga tadi asal ya tidak ada unsur-unsur kebohongan untuk memasukkan ke situnya. Kalau misalnya ada rekayasa, itu kan ada kebohongan, aturannya nggak boleh, tapi kemudian berbohong, nah itu ya haramnya itu bukan memasukkan nebeng di kartu keluarganya, haramnya itu adalah aktivitas berbohongnya, itu kan. Berbohong ketika ada hal-hal yang tidak sejalan, ya kan. Seperti sekarang itu kan yang sedang heboh gitu kan. Apa ibadah haji dengan visa mujamalah dengan visa visa umal ya kan.
Sebenarnya kan nggak ada syarat pisah itu kan di dalam haji itu kan. Nggak ada syarat sahnya haji itu misalnya visanya itu harus pisah haji. Nggak ada syarat pisah sebenarnya. Cuman tadi itu akan menjadi bermasalah ya ketika ada unsur kebohongan. Jadi haramnya itu adalah karena berbohongnya gitu kan. Nah, karena berbohongnya itulah yang kemudian akhirnya menjadi berdosa. Jadi berdosanya itu bukan karena apa istilahnya itu menggunakan paspor umal, paspor pas kunjungan kemudian ibadah haji bukan itu, tapi ada unsur kebohongan ketika diperiksa. Kalau misalnya tidak diperiksa, nah, lancar aja terus gitu kan. Ibadah haji nggak masalah menurut saya itu kan. Cuman problemnya bisa nggak gitu kan untuk tidak berbohong. Ternyata hampir-hampir sangat sulit untuk tidak berbohong. Jadi yang berdosa itu adalah berbohongnya gitu kan ketika ada pemeriksaan dan sebagainya. Sementara kalau kita bicara rukun dan syarat haji nggak ada bahwa syaratnya haji itu ada visa haji nggak ada itu kan. Nah tapi kenapa kemudian akhirnya eh, tidak boleh karena nanti kaitannya dengan muncul doror itu kan mengakibatkan doror juga selain bohong juga nanti akan mengakibatkan doror akibat tadi tidak terkendali gitu kan memberikan dampak kerugian kepada yang lainnya itu kan dari sisi amniah atau dari sisi keselamatan. Nah sama tadi itu kan yang saya pahami tadi kalau hanya sekedar nebeng dan itu memang regulasinya tidak melarang ya silahkan. Tapi kalau di situ ada unsur kebohongan, maka itu yang dilarangnya itu adalah berbohongnya. Yang ketiga, sewa lahan yang diharamkan itu untuk pertanian, ya. Sementara kalau sewa lahan yang di situ bukan untuk pertanian, ya, maka itu sebenarnya diperbolehkan. Contoh, kita nyiapin lahan disewakan untuk parkir, ya, itu boleh gitu kan. Kita nyewakan lahan digunakan untuk gudang, itu boleh gitu kan. Jadi yang diharamkan itu adalah untuk lahan pertaniannya. Nah, sekarang untuk peternakan, peternakan kita lihat dulu, peternakan itu beda dengan pertanian. Peternakan itu kan hanya menempatkan ya tadi ya ternak itu, misalnya tergantung fakta ternaknya. Kalau ternak hanya sekedar akhirnya dibuat kandang ternak gitu kan, ya. Jadi di lahan itu ya kemudian diratakan, kemudian dibuat di atasnya itu kandang ternak, ya itu menurut saya boleh gitu kan, karena itu bukan sebagai lahan pertanian. Termasuk juga ya disewakan karena di situ ada rumputnya misalnya, pokoknya disewakan, tapi bukan untuk pertaniannya gitu kan. Jadi untuk kepentingan peternakan. Termasuk juga sewa kolam. Nah, ini mungkin yang perlu dikaji kembali ya. Karena kalau kalau apakah ikan itu sama dengan pertanian, perikanan dengan pertanian. Tapi yang saya baca ya, untuk kolam pun itu nggak masalah karena beda itu kan. Jadi beda karena nas yang mengharamkan menyewakan lahan pertanian itu lahan yang sementara selain dari pertanian itu kemudian tidak gitu kan. Itu ya, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Eh, Kami kira cukup jelas Bu Versilia ya dari semua pertanyaan yang tadi ditanggapi oleh Ustaz Harim. Ini ada pertanyaan dari ya di kolom chat Ustaz dari Ya. Ibu atau Mbak Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Afan izin bertanya, untuk yang sewa rumah tadi, bahwa penyewa rumah, pihak pertama penyewa berarti ya, bisa menyewakan lagi rumah sewanya. Apakah demikian? Tidak terkategori double akad, Ustaz. Syukron, mohon tanggapan ini tadi. Enggak, itu akarnya satu gitu kan. Karena dua transaksi yang berbeda. Sama seperti karena kalau nanti di analogi itu nanti nggak boleh ada pedagang kecil dan pedagang besar gitu kan. Karena transaksi berarti double double jual. Saya beli barang, saya jual lagi gitu kan. Karena itu bukan dua akad. Kenapa? Karena akad pertama saya membeli barang sudah tuntas gitu kan. Saya beli barang 100.000. Nah, kemudian
dari si A. Kemudian saya jual ke si B ya 110.000 ya. Itu kan ada dua dua jual beli ya. Jual beli pertama saya dengan si A ya. Jual beli yang kedua saya dengan si B. Tapi itu kan dalam dalam kesempatan yang berbeda ya, waktu yang berbeda tidak ada kemudian keterkaitan ya kan. Nah, maka ya sama aja ya. Menyewa rumah kemudian disewakan lagi ya itu juga eh, artinya boleh gitu kan karena dua akad yang berbeda karena sudah selesai saya menyewa rumah 1 tahun misalnya itu sudah selesai saya bayar katakanlah eh, 1 tahun 25 juta itu kan udah selesai kan dengan pemilik rumah tiba-tiba saya mau pindah nih nggak betah atau apa itu kan saya sewakan lagi itu kan ke yang lain ya misalnya 30 juta bahkan gitu kan ya itu boleh gitu kan di situ tidak ada double akad ya tidak ada double akad bahkan kalaupun misalnya nanti dalam bahasa fikih itu ya syarat ya misalnya penyewa pemilik ini boleh sewa tapi nggak boleh disewakan lagi ya nah itu syarat itu juga batil gitu kan jadi sahnya tetap, akadnya tetap sah, gitu kan? Walaupun syarat itu batil. Kenapa? Karena sama dengan saya beli barang ini, kemudian sama penjualnya nggak boleh dijual lagi ke si fulan. Itu syaratnya batil, tapi transaksinya sah, gitu kan? Artinya ketika kita dilanggar, ya itu tidak ada implikasi dosa. Kenapa? Karena syarat itu adalah syarat yang bertentangan dengan nasyara, gitu kan? Jadi bukan dua akad ya, bukan double akad, itu satu akad ya, bahkan dua transaksi yang berbeda. Iya, Ustadz. Ini agak menarik, Ustadz. Mungkin agak berkembang diskusinya, Ustadz. Boleh, Ustadz ya? Ya, Gimana, Ustadz, misalnya si pemilik rumah menyewakan ke pihak, katakan saya, tapi saya membayarnya cicil, Ustadz. ya, Ah, jadi kan ini kan masih nyewanya belum lunas nih pembayaran. Nah, ya. karena akal saya main, daripada saya ngelunasin, saya lempar lagi ke pihak kedua, saya minta bayar lunas. Duitnya saya bayarkan ke pemilik rumah. Ini gimana, Ustaz? Ya boleh, nggak masalah. Karena kan dua transaksi yang berbeda itu kan. Nah, cuman kan Kak, kalau kita lihat ya, nanti yang harus dilihat itu eh sewa itu kan boleh ya dibayar tunai, boleh dibayar kredit, sama dengan jual beli. Boleh tunai, boleh kredit. Ya, gitu kan. Nah, setelah itu ya, setelah kita udah saya nyewa itu kan, nyewa 1 tahun ya, 50 juta, tapi 20 juta dulu ya gitu kan, nanti 30 jutanya ini. Ya. Kemudian kita sewakan lagi 60 juta itu kan, tunai, ya udah itu kan, kita dapat itu boleh gitu kan. Gitu. Ya. Cuman masalahnya ada yang mau nggak itu aja. Secara hukum boleh gitu kan, secara hukum diperbolehkan. Ya, karena sama aja dengan tadi kan, kita sewa 20 juta, sewakan lagi 200 juta bahkan bahkan di situ disebutkan di Sasya 2 itu ya terkait dengan tidak tidak ada batasan harga kita menyewakan boleh lebih tinggi boleh lebih rendah itu ya di situ disebutkan kalau kita nyewa 50 dinar ya kemudian kita sewakan lagi 500 dinar itu boleh saja gitu kan asal tidak ada unsur manipulasi harga dan sebagainya itu kan kalau ada manipulasi atau informasi yang tertutup, nah itu hukumnya lain lagi gitu kan. Itu memang karena kebetulan aja, misalnya ada orang yang sangat ini gitu kan, tertarik dengan rumah itu kan, mau disewa itu kan, tempatnya atau bahasa, apalagi orang-orang yang non Muslim, misalnya ada istilah feng shui kayak gitu, gitu kan. Itu kadang-kadang berapapun dibeli kalau cocok gitu kan, disewa misalnya itu kan, itu mungkin aja itu kan pertimbangan itu ya. Jadi tidak menjadi halangan gitu kan. Jadi boleh ya kalau kalau itu kan strategi gitu kan. Nyari duit ya kan. Ya, tapi tadi tidak boleh ada unsur bohong, tidak boleh ada unsur juga kezaliman yang lainnya gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, syukuran, Ustaz. Eh,
Mohon izin nih Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir ini. Nah, ya, ini kayaknya belum tahu nih, apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Cuman ini dari Pak Herman Basir Ustaz. Beliau minta tolong, karena tadi penjelasan Ustaz putus tentang leasing. Beliau minta diulang lagi Ustaz penjelasan Ustaz terkait dengan akad leasing Ustaz. Iya. Pertama, leasing itu ya supaya halal ya kan. Itu akarnya itu jual beli kredit, bukan sewa beli, gitu kan. Jual beli kredit, misalnya ya. Tadi kan ini sudah kita bahas di awal. Kalau leasing sekarang itu kan termasuk leasing syariah. Itu kan akadnya itu sewa beli. Dua akad dalam satu transaksi, gitu kan. Ada sewa, kemudian beli. Yang dihilangkan itu bunganya aja, gitu kan. Jadi kalau di konvensional kan saya katakan tadi kan, leasing konvensional itu haram karena ada dua keharamannya. Ini supaya jelas ya. Pertama, haram karena ada bunga. Karena di dalam akad, saya pernah cek itu kan, di dalam akadnya itu harga motornya itu 12 juta. Tapi kita bayar itu kan, itu dengan bunga di dalamnya itu ada 10%, sehingga cicilan walaupun tidak disebutkan. Biasanya kan pasti langsung di situ kan harga harga cicilan dengan eh waktu cicilan. Tapi kalau nanti dijumlahkan itu nggak akan sama itu kan. Misalnya gini, di ada leaflet ya, leaflet leasing. Harga motor tadi 12 juta, ya kan? Harga motornya. Ternyata setelah dicicil 12 bulan, ternyata jatuhnya itu jadi 13 juta 200 ya. Kenapa? Misalnya uang mukanya 1.200.000 ya, uang muka 1.200.000, kemudian dicicil tiap bulan 1 juta. Nah, Nah, padahal harganya 12 juta, ya. Tapi kalau kalau kita nggak detail, nggak akan lihat ada bunganya, gitu kan. Tapi di situ disebutkan uang muka harga motor 12 juta, ya. Uang muka 1.200.000, ya kan. Dicicil tiap bulan 1 juta selama 12 kali cicilan. Jadi total dibayar itu 13.200.000. Itu sebenarnya bunganya itu haram yang pertama. Yang kedua tadi, haram yang kedua itu adalah karena di situ ada dua akad, sewa dan beli. Selama kita belum lunas itu dianggap sewa ya. Sehingga ketika kita tidak mampu melanjutkan cicilan, langsung disita, udah uang yang masuk hangus itu kan. Itu konvensional. Kemudian disyariahkan, hilanglah bunganya. Maka langsung di akadnya itu adalah jual beli motor dengan akad leasing harga 13.200.000 tapi sewa beli. Ya. Sewa dulu itu kan selama kalau 12 bulan dari 11 bulan sewa, baru belinya itu di bulan ke-12 ya. Dengan harga, nah ini uniknya. Harganya itu harga cicilan terakhir. Nah, inilah yang akhirnya walaupun akadnya bisa aja dipisahkan ya. Akadnya memang nggak langsung sewa beli, tapi nanti sewa dulu baru di belakang kemudian beli. Nah, tapi karena harganya itu harga nggak normal, maka itu hanya khilah aja. Sehingga transaksi yang pertama itu tidak bisa dilepaskan dengan transaksi yang kedua. Maka tetap ini dua akad, maka haram. Nah, bagaimana agar betul-betul halal gitu kan? Udah. Jadi halal itu berarti agar halal, udah. Harga kredit motor 13.200.000 ya, dibayar ada uang muka misalnya 1.200.000, sisanya dicicil selama 12 kali 1 juta, dan itu mutlak motor itu milik pembeli walaupun dengan kredit, sehingga ketika misalnya si pembeli itu tidak mampu membayar ya, nggak bisa menyita motor itu ya, karena motor itu sudah menjadi pembeli. Jadi hubungan berikutnya antara penjual dengan pembeli itu hutang piutang, sudah tidak ada kaitannya lagi dengan barang. Ya, itu yang pertama akadnya. Yang kedua, ini juga yang dikuatkan, tidak boleh barang yang dijadikan di transaksi itu dijadikan jaminan. Nah, berikutnya ini juga sama di bank syariah itu masih dijadikan jaminan. Ini bertentangan berikutnya. Nggak boleh.
Jadi kalau mau minta jaminan, jaminan barang yang lain. Tapi kalau barang itu kemudian dijadikan jaminan, walaupun ada istilah ya, tapi haram itu kan. Kenapa? Karena tidak sempurna terjadinya transfer kepemilikan, ya kan? Karena malah dijaminkan barang itu juga ya. Walaupun tadi kan dengan sudut pandang kan itu sudah selesai transaksinya tadi kan. Barang sudah milik jadi pembeli sah toh kalau dijaminkan. Kenapa? Oh, karena sudah barang milik dia dijaminkan. Tapi ingat, ketika itu dijaminkan barangnya yang sama, ya itu berarti transfer kepemilikannya nggak sempurna gitu kan. Karena ada yang mengatakan yang ini yang rajih, kalaupun mau jaminan jangan barang yang ditransaksi. Jadi itu sederhana sebenarnya itu kan. Jadi itu kalau mau halal, jadi ya jual belinya jual beli kredit ya, jual beli kredit ya, ya dicicil ya, dan tidak boleh catatan tadi ada denda, tidak boleh ada penyitaan itu kan ketika tidak membayar. Hubungannya sudah hubungan antara berikutnya utang piutang, tidak ada kaitannya dengan barang. Itu ya. Sama dengan rumah juga gitu ya. Rumah juga kalau kita mau kredit rumah, gitu kan, ya berarti ya tadi rumah katakanlah kalau tunai 100 juta dicicil 5 tahun jadi 150 juta misalnya. Dibayar ya tiap tahun ya. Misalnya berarti beli 15 juta, bagilah berarti kan tiap bulan. Itu boleh itu kan. Tapi tadi tidak boleh akarnya sewa beli ya, tidak boleh ya. Akarnya itu betul-betul jual beli kredit ya kan. Dan tidak boleh juga ada tadi ya eh, dijadikan jaminan ya kan, barang yang ditransaksikan. Itu ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jelas. Ya, alhamdulillah. Eh, Sepertinya ya coba kami konfirmasi dulu buat Bapak Ibu, masih ada kayak yang ingin berinteraksi, bertanya langsung atau mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, satu, Cukup ini tak? Ustaz. Karena kebetulan saya juga ada agenda lagi. Iya, kalau tidak ada berarti kita minta ke Ustadz langsung, ya keadaannya nggak ada lagi nih Ustadz. Kita minta Ustadz untuk closing statement Ustadz untuk sesi kita malam ini. Ya, baik ya. Bapak Ibu sekalian, memang kalau bicara fikih itu harus detail ya, karena beda fakta, beda manat, beda hukumnya, gitu kan. Karena itu ya harus hati-hatilah ketika kita melakukan transaksi, gitu kan. Jangan hanya sekedar ada embel-embel syariah, gitu kan. Padahal di dalamnya ternyata banyak juga hal-hal yang justru bertentangan dengan syariah. Sehingga menuntut memang kejelian kita, ketelitian kita, gitu kan. Kenapa? Karena kalau bicara fikih, beda fakta, beda manat, beda hukum, gitu kan. Ya. Tidak bisa kemudian dikriminalisasi. Itu ya yang pertama. Dan insya Allah kita minggu depan masuk ke pembahasan, sebenarnya ini bukan ekonomi, tapi masih bahasanya hampir sama dengan ekonomi. Kita masuk nanti di bab suap menyuap, gitu kan. Mungkin nanti akan kita bedakan suap menyuap dengan hadiah atau juga yang sejenisnya. Karena babnya itu riswah, bab berikutnya. Itu barangkali, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kehilafan dan kekeliruan. Bila isabil haq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.